Neng, sudah azan maghrib. Masuk yuk, Pak Mali. Neng, kalau duduk jangan depan pintu ya, Pak Mali. Duh, udah malam nih, ngapain sih gunting kuku, Pak Mali? Dulu tuh kita agak kesel gitu kalau kita dibilangin Pak Mali, Pak Mali, Pak Mali tanpa kita tahu sebenarnya alasan dari kata tersebut itu apa gitu. Jadi ada yang bertanya dan ada yang nggak peduli gitu sama kata-kata itu sehingga dijalankan atau dilanggar sebuah pamali itu semua kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi mungkin kata-kata tersebut yang menjadi inspirasi dari Storytel Studios untuk menciptakan sebuah video game horor dengan judul yang sama yaitu Pamali. Lalu kemudian Bobby Prasetyo memfilmkan video game tersebut dengan judul yang sama yang diproduksi oleh Lito Pictures yaitu berjudul Pamali yang sudah tayang di bulan Oktober ini. Nah, Pamali sendiri dimainkan atau diperankan oleh Martino Lio, Putri Ayudhya, Taskia Namya, ada Rokman Rosadi, Yunik Priscilla, Fajar Nugra, dan ada beberapa lagi pemain lainnya. Nah, premis dari ceritanya itu adalah Martino Lio atau Jaka setelah dia tidak bekerja lagi, dia memutuskan untuk pulang ke rumah warisan keluarganya di desanya dia, di kampung halamannya dia, untuk menjual rumah tersebut sebagai biaya hidup untuk dia dan istrinya yang diperankan oleh Putri Ayudhya yang sedang hamil gitu. Lalu selama mereka berada di rumah itu, ada hal atau larangan yang mereka langgar sehingga banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Di mana rumah itu pun adalah rumah peninggalan dari keluarganya Jaka yang dulu pun melakukan larangan tersebut sehingga terjadi kejadian-kejadian aneh terhadap keluarganya Jaka tersebut gitu. Kejadian atau larangan apa yang terjadi di saat uh, keluarganya Jaka masih tinggal di rumah itu dan kejadian apa atau larangan apa yang terjadi pada saat Jaka dan istrinya tinggal di rumah itu bisa kalian saksikan sih di film Pamali ini gitu. Nah, yang saya suka dari film Pamali ini adalah uh, apa ya, details dari kan ketika Jaka berada di rumah itu banyak sekali kejadian-kejadian flashback yang terjadi ketika Jaka melakukan sesuatu atau istrinya melakukan sesuatu gitu kan. Jadi, nah ketika dimunculkan kejadian flashback itu uh, apa ya, sinematografinya atau visual yang ditampilkan oleh film Pamali ini sangat bagus sekali. Jadi ketika masa kini dan masa lalu itu ditampilkan secara bersamaan, tapi transisinya itu keren banget. Jadi itu smooth banget. Buat gue itu keren banget sih. Itu cakep banget transisinya. Lalu ada beberapa hal seperti uh, ketika adalah di sini tuh apa ya, kalau gue ceritain tuh terlalu spoiler ya. Jadi mungkin ada hal yang berhubungan dengan rambut, pemotongan rambut, dan di sini ditampilkan cakep banget gitu. Jadi rambutnya itu bisa keluar dari jatuhnya tuh dari atas, sementara dia motongnya di bawah gitu kan. Terus dan lagi banyak banget detail-detail yang gue suka banget di film ini. Lalu secara sinematografinya, pengambilan gambarnya, ini juga cakep banget sih film ini sih. Jadi lu bisa ngerasa kayak lu ada di dalam video game. Lu berasa adalah orang yang sedang menjalankan game tersebut. Karena si kameranya tuh benar-benar memposisikan kita tuh sebagai pemain game tersebut gitu. Jadi gerakan kameranya pun seperti ketika kita sedang berada di dalam video game gitu. Ketika si pemeran dalam video game itu sedang berjalan untuk menyelesaikan misinya gitu kan. Nah itu sih yang gue suka dari film Pamali ini sih. Detail-detailnya itu tuh benar-benar yang apa namanya, benar-benar diperhatikan gitu kan oleh sutradara dan timnya gitu kan, oleh Bobby Prasetyo dan timnya gitu. Sehingga ketika kita nonton film ini tidak tidak bisa membuat kita lengah sedetik pun gitu. Karena kan ceritanya itu kan maju mundur kan, cerita masa lalu, masa kini, masa lalu, masa kini. Jadi ketika kita lengah, otomatis kita tidak kita kita nggak akan ngerti nih sebenarnya jalan ceritanya apa nih. Itu sih yang bikin kita akhirnya benar-benar benar-benar apa ya, fokus sama film ini. Jadi kurang lebih 90 menit sampai 100 menit film ini tuh benar-benar nggak membosankan sih buat ditonton gitu. Jadi kalau dari ceritanya ya tentang larangan-larangan yang dilanggar ya itu dia yang tadi awal gue bilang kalau banyak sekali pamali-pamali yang kadang kita kita cuek gitu, kita masa bodoh amat gitu, tapi ternyata di film ini dijelaskan gitu ketika ibu hamil menggunting kuku
pada malam hari atau pada waktu maghrib apa yang terjadi di sini dijelaskan sih gitu. Lalu satu lagi yang menurut gue bagus di film ini adalah Taskia Namia sebagai Nenden yang merupakan seseorang yang terkena kutukan karena karena melanggar suatu larangan-larangan itu gitu. Nah di sini tuh dia mainnya cakep banget sebagai Nenden. Nanti kalau kalian nonton siapa itu Nenden kalian akan tahu. Nah di sini itu dia mainnya bagus banget gitu. Jadi memang entah kenapa buat gue Pamali ini terlihat sekali sangat sangat rapih detailnya, ceritanya, dan semua aspek pendukungnya disiapkan oleh sutradara dan timnya dari film Pamali ini. So, mumpung masih tayang di bioskop, baru tayang bahkan tanggal 6 Oktober ini, kalian nonton deh mendingan Pamali. Salah satu film yang bisa masuk ke dalam watchlist kalian. Tonton di bioskop ya, jangan tonton bajakan teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, jangan lupa nonton film Pamali. Langsung gas ke bioskop manapun ya, saksiin langsung. Jangan nonton bajakan.